Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Amir Nuiman, SMPSI, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah interaksi antar pribadi. Selamat datang juga saya ucapkan kepada rekan-rekan dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai sexuality prejudice and social dominance theory. Sebelum kami menyampaikan teori tersebut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Timotius Krisnamurti dengan NIM 7111211078. Yang kedua ada Diva Kamilia Kalsum dengan NIM 7111211080. Selanjutnya ada Nisvina Hari Salimah dengan NIM 7111211081. Selanjutnya ada Adrian Hernawan dengan NIM 7111211086. Selanjutnya ada Nazira Gaisani dengan NIM 711121111091. Selanjutnya ada Anugrah Rizky dengan NIM 711121111095. Selanjutnya ada Khairunisa Prasetya dengan NIM 7111211099. Dan yang terakhir ada Arsya Muhammad Fairu Jabadi dengan NIM 711121111008. Oke, kita masuk ke dalam teori sexuality prejudice. Yang pertama, definisi. Sexual prejudice mengacu pada sikap negatif terhadap individu karena orientasi sosial seksualnya. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan sikap negatif heteroseksual terhadap perilaku homoseksual, orang dengan orientasi homoseksual atau biseksual, komunitas gay dan lesbian. Dalam mayoritas negara bagian dan kata madya, hubungan gay tidak memiliki status hukum, sehingga lesbian dan pria gay sering kehilangan hak asuh anak-anak mereka ketika homoseksualitas mereka menjadi dikenal. Reaksi masyarakat ini adalah contoh stigma berdasarkan dismiss of individual character atau noda karakter individu. Dan individu homoseksual dan biseksual menjadi target dari jenis prasangka menghina yang disebut sexuality prejudice. Selanjutnya tentang heteroseksisme. Sexuality prejudice mengacu pada semua sikap negatif berdasarkan orientasi seksual. Apakah targetnya adalah homoseksual, biseksual, heteroseksual? Menurut Herok 2004, ilmuwan sosial sering menjelaskan sexuality prejudice yang disebabkan dan diisi oleh heteroseksisme. Heteroseksisme merupakan sistem keyakinan budaya, nilai-nilai, dan adat istiadat yang meninggikan heteroseksualitas dan menyangkal, merendah, dan menstigmatisasi segala bentuk perilaku non-heteroseksual atau identitas. Menurut Fernald 995, Herok tahun 2004. Menyebut orang lain sebagai homo atau lesbi tentu saja merupakan contoh heteroseksisme, tetapi sistem kepercayaan budaya ini juga berkembang pada tingkat yang lebih halus. Kebanyakan orang begitu terbiasa mendefinisikan perilaku heteroseksual sebagai normal dan alami sehingga mereka berhenti menganggap sebagai manifestasi seksualitas. Meskipun banyak budaya dapat dicirikan sebagai heteroseksual, orang-orang di dalam budayanya yang memiliki sikap yang sangat negatif terhadap pria gay dan lesbian adalah mereka yang paling kuat menyesuaikan diri dengan sistem sosial konservatif dan bahkan rasis dan seksis. Berbeda dengan individu yang kurang berprasangka buruk, orang yang mengekspresikan anti-gay sikapnya cenderung menjadi laki-laki daripada perempuan, berprasangka rasial, seksis, dan otoriter, memiliki keanggotaan dalam organisasi keagamaan konservatif, memiliki sikap tradisional peran gender, memiliki teman yang memiliki sikap negatif yang sama, dan yang terakhir memiliki lebih sedikit kontak pribadi dengan pria gay atau lesbian. Daripada wanita heteroseksual, ilmuwan sosial berpendapat bahwa perbedaan gender ini ada karena banyak budaya menekankan pentingnya heteroseksualitas dalam peran gender laki-laki. Definisikan karakteristik maskulinitas heteroseksual. Ini adalah menolak pria yang melanggar norma heteroseksual, yaitu pria gay. Batas-batas maskulinitas heteroseksual yang didefinisikan juga diyakini sebagai alasan utama persahabatan sesama laki-laki heteroseksual.
sering kurang dalam tendemes emosional. Penelitian menunjukkan bahwa mempersepsikan dukungan sosial sangat penting dalam dorongan pria, tapi bukan wanita, untuk mengekspresikan sikap anti-gay. Selanjutnya, ciri utama seksual prejudice. Ini adalah sikap, yaitu evaluasi atau penilaian. Selanjutnya, ini diarahkan pada kelompok sosial dan anggotanya. Selanjutnya, ini negatif, melibatkan permusuhan dan ketidaksukaan. Selanjutnya, mengkonseptualisasikan sikap negatif heteroseksual terhadap homoseksualitas dan biseksualitas. Perangsang seksual daripada homofobia memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, prasangka seksual adalah istilah deskriptif. Kedua, istilah tersebut secara eksplisit menghubungkan studi tentang permusuhan anti-gay dengan tradisi penelitian psikologi sosial yang kaya tentang prasangka. Ketiga, menggunakan konstruksi prasangka seksual tidak memerlukan penilaian nilai bahwa sikap anti-gay secara inheren tidak rasional atau jahat. Baik, selanjutnya kita masuk ke contohnya, sexual prejudice. Ragil Mahardika merupakan selebgram TikTok yang memiliki pasangan sesama jenis. Saat diundang ke podcast Deddy Corbuzier untuk membahas kehidupan mereka sebagai pasangan sesama jenis, konten itu menuai banyak kritik dan ancaman dari para warganet di Indonesia. Podcastnya kali ini dianggap oleh masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di Indonesia, sehingga menjadi perdebatan di kalangan netizen Indonesia. Baik, selanjutnya, social dominant theory. Teori dominasi sosial mengatakan bahwa di semua masyarakat atau kelompok dapat diatur dalam hierarki kekuasaan dengan setidaknya satu kelompok dominan atas yang lain. Kelompok dominan menikmati kekayaan, prestis, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, kelompok bawahan menerima kemiskinan, stigma sosial, buta huruf, kesehatan yang buruk, dan hukuman pidana yang tinggi. Stereotip negatif dan sikap prasangka yang dikembangkan oleh kelompok dominan tentang orang-orang yang memiliki tindas berfungsi untuk membenarkan penindasan mereka yang berkelanjutan. Prasangka menghina dan prasangka paternalistik adalah dua bentuk intoleransi yang diungkapkan oleh kelompok penindas, sedangkan prasangka yang diungkapkan kelompok bawahan terhadap mereka yang menindas adalah bentuk kecemburuan. Banyak prasangka dalam sejarah Amerika Serikat bertumpu pada dominasi sosial. Orang Eropa yang mendirikan negara ini tidak tiba di pantai tak berpenghuni di dunia baru. Para pemukim ini menggunakan senjata unggulan mereka untuk mendominasi dan menaklukkan penduduk asli Amerika Utara. Pada saat yang sama ketika orang Eropa menjajah Amerika Utara, mereka juga menangkap dan membeli orang Afrika dan mengangkut mereka ke koloni sebagai budak. Mereka membenarkan eksploitasi tidak manusiawi yang terjadi dengan menstigmatisasi penduduk asli Amerika dan Afrika sebagai ras inferior yang membutuhkan peradaban. Konsisten dengan teori dominasi sosial, penelitian menunjukkan bahwa orang mengembangkan kepercayaan yang kurang egaliter terhadap kelompok luar karena status sosial kelompok mereka sendiri meningkat dibanding dengan kelompok luar. Sejumlah studi
eksperimental juga telah menunjukkan bahwa mengembangkan sikap prasangka dan stigmatisasi terhadap korban tindakan berbahaya sendiri adalah respon umum. Misalnya, Stephen Wurtzel dan Virginia Matthew Andreoli pada tahun 1978 menemukan bahwa ketika diinstruksikan untuk memberikan kejutan listrik kepada seorang pria ketika dia merespon secara tidak benar pada tugas belajar, mahasiswa lebih cenderung merendahkan dia daripada siswa yang diperintahkan untuk memberi penghargaan kepada pria itu untuk jawaban yang benar. Dengan merendahkan dan merendahkan korban mereka sendiri, pengeksploitasi yang kuat tidak hanya dapat menghindari menganggap diri mereka sebagai penjahat, tetapi mereka juga dapat membenarkan eksploitasi lebih lanjut. Berikut ada contoh buku teks Amerika. Buku teks Amerika kuno menggambarkan sikap rasis yang dihasilkan dari eksploitasi semacam itu. Misalnya pada gambar 6.7 adalah kutipan dari buku geografi populer yang diterbitkan pada tahun 1880 yang dikhususkan untuk ras manusia di seluruh dunia. 5 ras yang terdaftar diklasifikasikan dalam urutan kapasitas peradaban, yaitu ras Kaukasia, ras kuning, tipe Negro, Melayu, dan India. Dapatkah Anda menebak ras penulis hierarki beradab ini? Yang sangat menarik tentang bagian ini adalah bagaimana penulis kulit putih Amerika menggambarkan 2 ras yang paling banyak kontak dengan kelompok sosialnya dan yang secara historis telah mereka perlakukan dengan sangat kasar. Suku-suku Afrika digambarkan hidup biadab, sedangkan keturunan orang Afrika asli telah dikristenkan dan dianggap beradab oleh orang kulit putih. Lalu bagaimana dengan perwakilan ras asli Amerika yang tanahnya telah diambil oleh keturunan Eropa yang sama dengan penulis teks? Menurut penulisnya, orang Indian Amerika itu selalu menunjukkan tetapi sedikit kapasitas untuk peradaban. Dalam penokohan ini, kita melihat bagaimana kelompok penindas membenarkan eksploitasinya terhadap kelompok yang kurang kuat dengan merendahkan mereka. Karakterisasi berbagai ras dalam teks Swinton menyampaikan bias in group penulis. Sebelum kita dengan aku mengasumsikan sikap toleransi antara kelompok yang unggul, kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana sikap dan keyakinan kita saat ini terhadap kelompok sosial yang berbeda akan dinilai oleh generasi mendatang. Tentu saja tidak semua anggota kelompok dominan merendahkan mereka yang berada di bawah mereka dalam hierarki status. Orang-orang berbeda dalam tingkat di mana mereka memandang dunia sosial mereka sebagai hutan kompetitif dengan orang kaya dan orang miskin yang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan supremasi atas yang lain. Individu dengan orientasi dominasi sosial yang kuat menginginkan dan mendukung organisasi kelompok masyarakat dalam hierarki status dengan kelompok inferior yang ditunjuk didominasi oleh kelompok superior yang ditunjuk. Menurut Sidanius dan Prato tahun 1999, penelitian menunjukkan bahwa motivasi untuk melihat dunia dalam hal hierarki status yang didominasi oleh kekuatan menyebabkan orang mengadopsi sistem kepercayaan dan mencari keanggotaan dalam kelompok yang mempromosikan prasangka dan ketidaksetaraan sosial. Di OLC, rasa sosial Anda, lihat wawancara dengan Jen Elliot, di mana dia mendiskusikan lokakarya, yaitu demonstrasi mata biru mata coklat, yang dengan kuat menunjukkan efek dominasi sosial terhadap yang kuat dan yang tidak berdaya. Selanjutnya ada contoh video dari sosial dominasi. Kasta Dalit, kasta paling rendah di India. Di India terdapat kasta yang kedudukannya paling rendah, bahkan mereka ini dianggap sebagai kasta yang setara dengan tikus. Seperti diketahui di India terdapat 4 kasta yang resmi urutan dari kasta teratas sampai kasta yang paling bawah, yaitu kasta tertinggi Brahmana dilanjutkan dengan kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi kasta Dalit ini? Sebenarnya Dalit ini disebut sebagai out of caste, di luar kasta, tidak diakui dalam 4 kasta di atas, sehingga menjadikan Dalit sebagai kasta yang kelima terendah. Jadi mereka ini lebih rendah lagi dari kasta Sudra. Di kota-kota besar seperti di New Delhi, praktek diskriminasi kasta tidak terlalu kental dirasakan, namun berbeda di desa praktek diskriminasi kasta masih sangat kental. Mereka dengan kasta ini rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tinggal di kolong jembatan, atau menjadi seorang pengemis. Di pedesaan mereka dengan kasta tinggi tidak mau menyentuh kasta Dalit.
Mereka juga tidak berbagi air minum yang sama, makanan yang sama. Bahkan jika ada yang menyentuh kasta Dalit, mereka harus mandi karena kasta Dalit dianggap najis. Tetapi jangan salah sangka, ada juga kasta Dalit yang menempuh S3 menjadi dokter dengan berbagai kerja keras untuk mencapainya. Akan tetapi, meskipun S3 atau menjadi dokter, mereka secara status sosial tetap dianggap sebagai kasta Dalit. Perlu diingat, pemerintah India secara hukum telah melarang melakukan diskriminasi kasta, bertindak tidak humanis, mengambil hak milik, dan sebagainya. Hal tersebut sudah jelas ada undang-undang hukumnya. Dalam hal pernikahan, agar tidak terjadi percampuran darah kasta satu ke kasta yang lain, rata-rata pernikahannya dijodohkan oleh orang tua, sehingga anak tidak bisa memilih jodohnya. Hal ini supaya tidak merusak status sosial. Ya, tadi merupakan contoh video dari sosial dominasi. Jadi, yang kelompok kami bisa simpulkan dari contoh berikut, yaitu teori dominasi sosial dikembangkan untuk memahami bagaimana suatu hierarki sosial berdasarkan kelompok dibentuk dan dipertahankan. Contoh dominasi sosial yang kelompok kita ambil yaitu mengenai kasta terendah yang berada di India, yaitu kasta Dalit, yang sama sekali tidak mendapatkan perilaku yang manusiawi. Kasta Dalit ini dianggap tidak ada di sistem kasta atau kaum tidak berkasta. Sebenarnya, sistem kasta di India sudah dihapus sejak tahun 1950-an. Tetapi karena masyarakat India telah hidup turun-menurun dengan sistem kasta, jadi walaupun sistem kasta ini sudah dilarang, tetapi di dalam masyarakatnya jenjang sosialnya masih terasa. Sekian dari kelompok 3 yang bisa dipresentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.